Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga para batulan sedulur, malam ini kita lagi ada di Desa Sindang. Rencananya pada malam hari ini kita akan berziarah ke makam Nyai Resik. Siapa sosok Nyai Resik? Nanti kita tanya-tanya ke Bapak Juru Kuncinya. Sebetulnya Nyai Resik itu siapa? Makanya para batulan sedulur terus saksikan acara ziarah keliling Majelis Nurul Muqarrabin, dan jangan lupa dipencet abang-abangnya, matur kesuwun yang sudah dipencet abang-abangnya. Mangga para batulan sedulur, keburu hujan sedang gerimis mengandung. Mangga para batulan sedulur, kita sudah sampai di makamnya. Ini makamnya nih. Di kapuhin dulu, biar nanti ngeresik. Mangga para batulan, tempatnya agak sedikit kotor, kita mau bersihkan dulu. Maklum. Ngapain nambahin sih? Gulak minum menurut ini makam Nyai Resiknya, makam makbarohnya. Orang katanya Nyai Resik ini tadi sekilas dari Juru Kuncinya, tapi nggak bisa kita tanya jawab menanyakan siapa Nyai Resik. Cuman artinya Nyai Resik ini adalah pada zaman Benggala-Benggali, pada zaman anak keturunannya Ari Welodra yang dulu pernah kita berziarah, itu kan ke makam Benggala-Benggali. Kemudian ini sebagai abdinya, di Nyai Resik ini hidup pada zaman Benggala-Benggali, apanya saya kurang begitu tahu. Dan yang di sebelah ini siapa Gusmip tadi namanya? Ini kan Nyai Resik ya. Kalau nggak salah ya ini Nyai Resik. Bukan, ini Nyai Resik. Oh Nyai Resik ya. Nah ini Nyai Resik. Ini Mangun Jaya. Oh Mangun Jaya. Mangun Jaya juga sama hidupnya pada zaman waktu itu, pada zaman anak keturunan Arya Welodra yang bernama Benggala-Benggali. Mangga para batulan sedulur, kita ikuti acara tawasul. Jangan lupa pencet abang-abangnya, ikutan masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Nyai Resik. Assalamualaikum ya Buyut Mangun Jaya. Assalamualaikum ya ahlul kubur minal muslimin wal muslimat. Assalamualaikum ya ahlal diyar. Assalamualaikum ya ahlal jinil muslimin. Antum bi maqamin amin. Antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bikamil syariati wa kharisiddin wa halaji dari salatihi bi bahil khawariqi wa ayyadahu bikumatil ashabil muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati rekan-rekan jamaah Majelis Nurul Muqarrabin, juga para ikhwan-ikhwan kaum muslimin muslimat yang berada di mana saja. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di Desa Sindang, Kecamatan Sindang, yang mana pada malam hari ini kami berkunjung berziarah ke makam Nyai Resik dan di Buyut Mangun Jaya. Seperti biasa kami melakukan ziarah keliling kepada sesepuh yang ada di Kabupaten Indramayu. Alhamdulillah
masih tetap berjalan, dan alhamdulillah kita semua masih diberikan rahmat oleh Allah, diberikan kesehatan, sehingga kita semua bisa melakukan aktivitas, juga bisa melakukan istiqomah berziarah keliling kepada sesepuh yang ada di Kabupaten Indramayu. Ikhwan-ikhwan kaum muslimin muslimat, bahwasanya manusia ini adalah diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna, karena manusia dikasih akal dan dikasih nafsu. Allah menciptakan makhluk itu ada 4 macam. Yang pertama, ada yang dikasih akal, dikasih nafsu, yaitu manusia. Ada yang dikasih akal, tidak dikasih nafsu, itu adalah malaikat. Dan juga ada yang dikasih nafsu, tidak dikasih akal, itu adalah binatang atau hayawan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu tidak dikasih akal, tidak dikasih nafsu, yaitu pepohonan. Jadi kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang sempurna, yang dikasih akal dan nafsu, akal digunakan bagi kita bagaimana kita ini untuk mengawasi nafsu kita, bagaimana kita bisa melawan nafsu kita, bagaimana kita bisa memerangi nafsu kita. Itu adalah kita dikasih akal. Apabila akal itu tidak digunakan semestinya, mungkin kita malah lebih daripada binatang. Dikasih nafsu, tidak dikasih akal. Seandainya manusia sudah kelakuannya tidak dikasih nafsu, akalnya tidak dipakai, maka itu adalah seperti binatang. Nafsu ini adalah, kalau diperumpamakan, ini bagaikan anak kecil. An-nafsu katifli. An-nafsu katifli. Bahwasanya nafsu itu bagaikan anak kecil ataupun si jabang bayi, ya, ataupun bayi, intuh milhu subba ala khubil wadai wa in tudatimahu yang fatimu. Jadi bagaikan anak kecil, ketika anak kecil itu menyusu sama ibunya, kemudian dibiarkan, enggak dilatih oleh ibunya untuk berhenti menyusu, maka anak itu sampai gede pun, sampai besar pun, dia itu tetap menyusu sama ibunya. Seandainya kemudian ibunya itu memberikan pelajaran sehingga anaknya itu disapi, tidak menyusu, maka anak itu akan sudah terbiasa tidak menyusu sama ibunya. Begitu juga hawa nafsu. Karena yang namanya hawa nafsu yang pertama kali itu adalah kebanyakan setiap an-nafsu takunu fi awalil amri, itu adalah ammaratu bisu. Yang namanya nafsu itu permulaannya kebanyakan itu adalah mengajak kepada kejelekan. Al-amaru bisu, mengajak untuk kejelekan. Dulu ketika kita nggak punya apa-apa, kita rajin sholat, rajin puasa. Ketika kita sudah dikasih rezeki oleh Allah, kita lupa. Dulu ketika kita nggak punya motor, contohnya, senang ikutin pengajian, senang datang ke majelis. Ketika dikasih motor, sudah lupa ke majelis. Dan banyak lagi contohnya. Jadi kalau kita diberikan rezeki oleh Allah ataupun derajat oleh Allah, sebetulnya kita harus mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Bukan sebaliknya, kita itu malah kendor. Berarti kita itu adalah tidak bisa melawan hawa nafsu. Nafsu adalah musuh bagi kita. Sebab di situ an-nafsu aduka baina jambaika. Jadi yang namanya nafsu itu adalah musuh yang ada di tubuh kita. Makanya Nabi pernah bersabda ketika Nabi pulang dari perang Badar, ya, annahu qala, bahwasanya Nabi pernah berkata ketika pulang dari perang Badar, yang mana perang Badar itu gak seimbang, musuhnya itu lebih banyak daripada kaum muslimin. Tapi apa yang terjadi? Islam menang. Banyak yang gugur, tapi Islam menang. Kemudian Nabi bersabda pada para sahabat, kita telah pulang daripada jihadul asghar, perang daripada jihad kecil, dan kita akan
bertemu lagi ataupun kita akan datang kepada jihad yang lebih besar. Sahabat akhirnya bertanya, bukankah di sini bukankah di sini ya Rasulullah, kita telah berperang yang begitu besar, kita melawan pasukan yang begitu besar. Ini apakah ada yang lebih besar lagi nanti kita akan berperang? Rasulullah berjawab, "Na'am. Ada yang lebih besar jihad ketimbang perang pada hari ini," kata Rasulullah, yaitu jihadun nafsi, yaitu perang melawan hawa nafsu. Karena kalau hawa nafsu, kalau itu tidak terlihat oleh mata. Kalau musuh kita melawan orang kafir, itu dia sudah kelihatan oleh mata. Sedangkan kalau hawa nafsu yang diperangi itu adalah diri sendiri. Yang paling berat itu adalah memerangi diri sendiri, musuhnya tidak kelihatan. Nah, bagaimana caranya? Makanya kita harus adanya mengawasi hawa nafsu. Dengan mengawasi hawa nafsu, dengan muraqabah, akhirnya nanti nafsu itu menjadi lawamah. Yang tadinya amarah bisu, mengajak kejelekan, menjadi lawamah. Lawamah itu adalah pertengahan. Kadang bisa mengajak ke kebaikan, kadang mengajak ke kejelekan. Kalau akhirnya nanti yang ketiga, kalau memang yang mengajak itu kebaikan, nanti menjadi nafsu mutmainnah, nafsu yang bagus. Tergantung kitanya. Nafsu itu kita harus mensyukuri diberi nafsu oleh Allah. Tapi semestinya bagaimana kita itu menggunakan nafsu kita, yaitu digunakan untuk agar kita itu mempunyai rangsangan untuk menjalankan kebaikan. Itu adalah nafsu. Kita ingin sholat, itu sekonyong-konyong kita lakukan sholat, itu ada dorongan dari nafsu. Bukannya kita itu sholat itu terpaksa, tapi ada dorongan dari nafsu. Jadi nafsu itu adalah termasuk ciptaan Allah yang diberikan kepada manusia. Tinggal kitanya bagaimana kita itu menggorengnya. Bagaimana tadi si kecil ataupun si bayi itu ada yang tidak disapi, maka terus sampai besar, sampai sekolah, yaitu masih nyusu sama ibunya. Itu saja. Tinggal kitanya bisa enggak melawan hawa nafsu, memerangi hawa nafsu. Seandainya orang itu orang yang berilmu, kemudian orang itu tidak bisa melawan hawa nafsunya, dia itu pintar ceramah, pintar haji, tapi ambisinya dia itu tidak bisa mengeremnya, masalah hubud dunianya tidak bisa mengeremnya, syahwatnya tidak mengeremnya, maka dia itu adalah lam yasun nafsuhu lam yanfa'hu ilmuhu. Maka orang tersebut adalah orang yang tidak bisa menjaga nafsunya, adalah orang yang tidak manfaat ilmunya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mangga ikhwan-ikhwan hadisul muharrabin, kita mulai saja tawassulnya pada malam hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ridwallahi ta'ala li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li karamati sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani wa bi maunati masyayikhina wa murabbina wa ijabatil masul wa hasil masul wa taysiril muradat wa ijabatil du'a ala hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إلى كافة المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات خاصة وعامة من مشارق الأرض إلى مغربها بريا بحيا من يمين إلى شمال من قابل إلى قابل من لدن آدم إلى يوم القيامة خصوصا إلى حضرة المغفورة Nyai Resik wa ila hadrati al-maflah Mbah Buyut Mangunjaya.
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Syai'ulillahi lahum wa lahunnal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nawaitu dzikra qalbani wa ta'ala wa qul jamin jamil ma'asi fa'lam annahu la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sayyidina Muhammadan wa ala alihi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa sallim radhiyallahu ta'ala anhu ya ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan ni'amahu wa yukafi majidah wa nafsana wa yaghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada bapak kuncinya datang. Tadi ternyata bukan bapak kuncinya ya, anaknya apa ya? Oh, putranya yang datang ke sini ngasih tahu ke kita buka kuncinya Pak ya. Saya mau tanya Pak sedikit nih, setitik Pak. Bahasa Indonesia bahasa Jawa guys, campur pada bewong kene. Sosoknya Resiko siapa Pak? Nyai Resiko sinten? Sing nami asline. Nggih, nami aslinya wonten Pak. Ning asline ku gampang kelalen kula. Jadi kula kesebutanane ku soalnya kula ku terang bae ya. Nggih. Lain asli penduduk lagi. Oh, bukan di sini ya. Mungkin Oh, bapakku sing Cirebon, cuman ketumburan ning kene. bukan ya kayak amanat sih soalnya. Oh, amanat. Jadi sampai buktinya kula ku sampai 22 tahun. Oh, ning kene ku ngurusin iki Pak. Tanpa gaji, tanpa Oh, iya. tanpa apa sih makom sing kere ku kita ngarep ki kula kiampek. Oh, Alhamdulillah. sing gaji Gusti Allah Pak. Anak gaji ya. Di parimane kebarokah mandi kuat karena biaya ngurusi makam apa galuk masyarakat orang. Terus Nyai Resiko iki sinten? Nyai Resiko sinten? Ini Namine Siti Khadijah. Gulanya bukan mirip kita mawon dia. Mungkin ada nama aslinya siapa? Ada wong anak ini bu. Nah, si aslinya mengikut cerita kalau dari cerita ini juga.
Oh, niki rezeki Sembagelen. Cuman Mangkubuwono ke-7. Iya, zamane jadi Penggala Bengali, bener tuh. Zamane. Enggak maksudnya zamane waktu sejarah. Zamane pembantunya Orang percaya. Oh, niki pembantunya dia Sembagelen ya. nama titel Bersih ya gitu, bersih resik. Mungkin bahasa Indonesianya bersih-bersih lah. kalau orang asli ini Kalimantan itu ada di kita-kita kalau ketemu terus terang kalau di kita-kita kalau hilang Maka niki Mbak Wit Mangunjaya sinten, Pak? namanya aslinya ngomong tadi Oh, Mangunjaya. Iku dia sebagai apa? Sebagai apa nih? Maksudnya Mangunjaya ini ini ceritanya kunci bau ini itu oh, suaminya Nyirsi. Itu cerita kuncen yang mungkin ya turun-turun ceritanya. Hasan Hussein Bu, sinten? Anaknya. Oh. Jadi untuk kita yang ada ibadah itu dulu. dari Oh, kemudian pada mak nih satu-satu gugur. Makam sih. Itu kabupaten. Ibu kerabatnya dari Mbak Mangunjaya. Ya, makanya suhu dekat mas ya. Penjelasannya enggak Pak terus dulu. Ini karena acara ziarah keliling channel Majnun Mukrobin. Dan jangan lupa dikit abang-abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya berteman ya Pak. Lagi ini